Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Nyai Kuntari, sinden cantik kerebutan pribumi dan Belanda. Yang mana cerita ini diangkat dari tulisan Gnata Sasmita. Untuk teman-teman yang mau membaca triknya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penyesalan atas tindakan yang tidak difikirkan dampaknya dialami oleh Nyai Kuntari alias Eyang Uti. Istilah Nyai sebenarnya merupakan gelar atau sebutan umum di daerah Jawa Barat, khususnya bagi wanita dewasa. Di sisi lain, kata Nyai ini memiliki konotasi lain pada zaman kolonial. Seorang nyai berada dalam posisi yang tinggi secara ekonomis, tetapi rendah secara moral. Secara ekonomis, mereka berada di atas rata-rata perempuan pribumi yang bukan bangsawan. Para nyai mengenakan kain songket bersulam benang emas dan perak, mengenakan tusuk konde ros, peniti intan, dan giwang yang terbuat dari berlian. Pada saat itu, Nyai Kuntari berprofesi sebagai sinden dan penari. Dia dianugerahi wajah yang cantik, berkulit putih, bersih, yang menjadikannya banyak incaran laki-laki pribumi dan bangsa Belanda. Selain itu, Nyai juga memiliki suara yang merdu yang membuat daya tariknya semakin besar. Tapi, jauh di dalam hatinya, dia tidak mau berprofesi sebagai sinden dan penari, karena pada masa itu, profesi tersebut berkonotasi negatif. Meskipun demikian, Nyai tetap menjalaninya karena dia harus menghidupi keluarganya. Nyai merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ayah dan ibunya bekerja sebagai petani dan adiknya tidak bekerja. Atas dasar itu, Nyai ingin merubah keadaan ekonomi keluarganya agar jauh lebih baik. Namun di sisi lain, bermunculan banyak permasalahan yang Nyai alami semasa hidupnya, dan itu yang mengakibatkan dia mati ditembak oleh Belanda. Rumah Nyai Kuntari kala itu berada persis di kosan yang aku tinggali saat ini. Aku ketemu Nyai pada bulan Juli tahun 2020, ketika saat itu aku pindah tempat tinggal ke kosan ini. Aku baru mengetahui kalau Nyai Kuntari itu bukan manusia setelah beberapa hari aku di tempat ini. Iya, Nyai Kuntari mengalami masa lalu yang cukup pahit, dan atas seisinya, pada hari ini aku share ke kalian masa lalu yang dialami olehnya. Suatu malam setelah Nyai Kuntari mengisi sebuah acara, ia didatangi oleh seseorang yang menamakan dirinya sebagai Akang Soleh. Ia merupakan salah seorang pekerja yang bekerja pada sebuah keluarga kaya raya pada zaman itu. Keluarga kaya raya tersebut akan menikahkan anaknya. Kang Soleh menyampaikan kepada Nyai Kuntari untuk mengisi acara pernikahan anak majikannya. Nyai Kuntari memang cukup dikenal pada saat itu. "Nyai, ini ada undangan dari majikan saya, Raden Kartasasmita. Nyai diminta untuk mengisi acara pernikahan anaknya Pak Raden," ucap Kang Saleh. "Kapan acaranya, Kang? Biar saya bisa mempersiapkan," balas Nyai. "Minggu depan, Nyai. Nyai tenang saja, bayarannya nanti besar. Kami tunggu kehadirannya." "Iya, Kang. Saya pasti datang ke sana." Nyai sangat senang mendapatkan undangan tersebut. Baginya, itu merupakan kesempatan langka untuk dapat tampil di acara yang pastinya akan banyak tamu VIP. Oleh karena itu, ia berlatih dalam kurun waktu kurang dari seminggu. "Abah, minggu depan saya akan mengisi acara di pernikahan Pak Raden," Nyai berkata kepada ayahnya. "Sebelum mengisi acara itu, kamu pergi sama Abah nanti malam." "Mau kemana, Bah?" "Nanti juga kamu tahu," ucap ayahnya Nyai. Abah mengajak Nyai ke suatu tempat terpencil jauh dari pemukiman. Nyai sempat bertanya-tanya mau dibawa kemana sebenarnya, dan karena atas dasar menghormati abahnya Nyai mengesampingkan hal tersebut.
Sampailah mereka di sebuah rumah tidak terlalu besar. Beberapa saat kemudian, Nyai langsung tersadar bahwa ternyata Abah mengajaknya untuk bertemu dengan seorang dukun yang cukup terkenal di daerahnya. Di rumah dukun tersebut, Abah mengutarakan keinginannya agar Nyai Kuntari dipasang beberapa susuk dan pengasihan. Hal itu bertujuan agar Nyai terlihat lebih menarik dan memikat bagi siapa saja yang melihatnya. 3 berlian ditempelkan di wajah Nyai, 2 berlian di dada, dan 2 lagi di pinggul. Setelah proses itu selesai, Nyai merasakan ada yang aneh pada dirinya yang enggak bisa dia sebutkan. Lalu dukun tersebut menyuruh Nyai Kuntari untuk mandi kembang yang sebelumnya sudah dimantrai. Saat itu Nyai menuruti apa saja yang dibilang oleh dukun itu, soalnya dipaksa oleh Abah. Abah sengaja memasang susuk di badan Nyai Kuntari agar Nyai Kuntari mendapatkan jodoh atau mendapatkan job selanjutnya dengan penampilannya yang memikat dan memukau. Selain itu, kehadiran para pejabat pribumi bangsa Belanda menjadi salah satu alasan Abah yang mana Abah menginginkan Nyai Kuntari mendapatkan pendamping salah satu dari mereka. Dengan begitu akan mengubah status dan tingkat ekonomi keluarga Abah. Sehari sebelum tampil, Nyai diharuskan untuk mandi kembang dan melakukan ritual agar susuk yang sudah ada di tubuhnya bekerja dengan baik. Tak lupa, saat tampil, Nyai harus membaca mantra-mantra yang telah diberikan oleh dukun, lalu ia tiupkan ke penonton. Malam itu penampilan Nyai Kuntari mendapatkan banyak pujian, dan ia dielu-elukan juga oleh pribumi kaya raya dan bangsa Belanda. Semua mata tertuju pada penampilan Nyai. Susuk yang ada di tubuhnya berhasil memikat banyak orang. Nyai dihampiri oleh salah satu pejabat Belanda yang hadir pada acara tersebut. Ia bernama Frederick. Ia mengutarakan keinginannya untuk meniduri Nyai. Saat itu Nyai tanpa berpikir panjang menolak ajakannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada masa kolonialisme, bangsa Belanda memiliki kuasa yang sangat besar. Dalam hal ini, mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dalam perjalanan ke rumah, di tengah jalan, Nyai dihadang oleh 3 pemuda yang tidak dikenal. Saat itu Nyai panik. Ia berteriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakannya. Pemuda-pemuda tersebut kemudian mendekati Nyai, dan ia dipaksa turun dari kereta kudanya. Nyai dan kusir tidak bisa melawan ataupun membela diri. Soalnya, ketiga pemuda tersebut membawa senjata tajam. Tidak ada pilihan lain, Nyai pun terpaksa turun dari kereta kudanya dan dibawa paksa oleh ketiga pemuda itu. Ia sempat melawan, namun sia-sia. Kemudian Nyai dibawa ke sebuah tempat terpencil di tengah hutan, dan ia diperkosa oleh ketiga pemuda tersebut. Kejadian itu merupakan kejadian buruk yang pernah dialami oleh Nyai Kuntari. Saat itu, ia merasa ingin mengakhiri hidupnya, sampai pada suatu keadaan yang membuatnya berpikir untuk balas dendam kepada ketiga pemuda yang memperkosanya. Dan ia berpikir juga untuk balas dendam kepada semua laki-laki yang berniat jahat kepadanya. Abah, saya sakit hati sama mereka. Saya ingin membalaskan dendam. Abah tidak merespon perkataan anaknya itu. Ia hanya terdiam. Bersiap-siaplah, nanti malam kita pergi ke tempat Abah. Abah merespon Nyai Kuntari dan mengajaknya untuk pergi ke tempat dukun yang sempat mereka datangi beberapa waktu yang lalu. Tanpa berpikir panjang, Nyai Kuntari mengiyakan ajakan Abah. Di tempat dukun tersebut, Nyai membuat sebuah perjanjian antara ia dengan bangsa jin. Sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Isi dari perjanjian itu adalah Nyai dan keluarga akan diberikan harta kekayaan yang banyak dengan catatan menumbalkan setiap laki-laki yang menidurinya. Sakit hati telah membutakan mata Nyai. Ia menyetujui perjanjian itu. Nyai Kuntari tidak mengetahui dampak dari perjanjian itu di kemudian hari. Beberapa hari setelahnya, Nyai mulai beraktivitas kembali. Ia mulai kembali nyinden dan menari selayaknya profesi yang ia lakukan sehari-harinya.
Pada suatu malam setelah mengisi acara yang diadakan oleh bangsa Belanda, Nyai didatangi oleh salah satu budak atau pekerja, yang mana ada seorang Belanda yang ingin bertemu dengannya. Nyai menghendaki pertemuan tersebut, dan mereka bertemu di rumah seorang Belanda itu. 2 hari setelah Nyai bertemu dengan Maurice, ia mendapatkan kabar bahwa Maurice telah tewas. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Pada malam harinya, Nyai menemukan banyak harta di kamarnya, seperti emas, uang. Ia merasa puas, dan sejak saat itu ia terus melakukan hal tersebut. Sampai pada suatu waktu, Nyai bertemu dengan seorang pemuda dan Nyai jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Dari situlah muncul permasalahan lain. Awal mula terbentuknya perjanjian antara Nyai dan jin dikarenakan Nyai sakit hati telah diperkosa oleh 3 pemuda yang tidak dikenal. Namun, saat ini Nyai di posisi yang mana ia ingin mengakhiri perjanjian tersebut karena ia sudah menemukan sosok pria yang ia cintai. Untuk membatalkan perjanjian dengan bangsa jin bukan sesuatu hal yang mudah dan sudah pasti akan ada konsekuensinya. Tapi Nyai Kuntari tidak memperdulikan hal itu. Baginya ia telah menemukan sosok pria yang ia cintai itu adalah sumber kebahagiaannya. Nyai benar-benar sedang dimabuk asmara, sampai pada suatu malam, ia melakukan sebuah hubungan intim dengan pria itu. Keesokan harinya, Nyai mendapatkan kabar bahwa pria yang ia sukai tersebut mati secara mengenaskan dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui penyebab kematiannya. Nyai sangat terpukul ketika mendapatkan kabar tersebut, hatinya hancur. Nyai Kuntari jadi sering melamun sendirian di teras rumahnya sambil nyinden dan menyisir rambutnya. Abah sangat menyayangkan nasib anaknya itu, dan ia tidak dapat berbuat apapun selain terus membujuk anaknya agar segera kembali pulih. Abah merasa bersalah atas kejadian yang menimpa anaknya itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Nyai mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini itu salah, dan kesalahan terbesarnya adalah membuat perjanjian dengan bangsa jin. Ia memang mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi di saat ia telah menemukan seseorang yang ia cintai, ia kehilangan dan ia sangat terpukul serta menyesal. Sebuah penyesalan seumur hidup yang tidak dapat ia tebus dengan apapun. Kabar mengenai Nyai Kuntari yang memakai susuk dan memiliki perjanjian dengan bangsa jin telah tersebar di daerahnya. Nyai makin dikucilkan di desa, dan itu membuatnya semakin tertekan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nyai Kuntari karena mereka telah mengetahui penyebab kematian Maurice. Pada suatu sore ketika Nyai Kuntari sedang berada di teras rumahnya, pasukan Belanda menyelinap dan 3 tembakan ditujukan ke arah Nyai Kuntari. Lalu mereka masuk ke rumah dan menembaki abah, adik, dan ibunya. Mayat Nyai dan keluarga dibiarkan begitu saja. Warga desa tidak ada yang berani untuk mendekat. Bahkan tidak ada yang mau untuk membantu menguburkan mayatnya. Sampai sekarang Nyai Kuntari atau Eyang Uti tetap berada di kosan ini. Cerita bersambung. Cukup sampai di sini untuk cerita horor hari ini. Nantikan untuk kelanjutan kisahnya tetap di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.